kagak ada apa tuh daun ranting-ranting lain ya tegak pas gue liat ke atas. Jadi kayak suaranya itu terbang gitu. Elder. Langsung pingsan di tempat. Hah? Emang yang jatuh tuh apa? Jadi rumah gue solokan sedikit tuh bambunya dua gini yang kelihatan, yang satu lagi di ujung deket air sungai gitulah. Nah di situ tiap pagi gue mau berangkat sekolah waktu gue masih SD, itu tuh selalu tuh bambu ke bawah atau nggak dia kayak bentuk ayunan gitu loh. Itu tiba-tiba langsung jatuh gitu. Pas pagi tuh udah begitu, pas pagi tuh cuman gue nggak pernah ngeliat wujudnya ya. Kayak kejadian kayak gitulah, entah itu ke bawah angin, entah emang dimainin sama kayak gitu. Terus juga pernah di rumah yang dulu itu ngedengar suara chat-chat. Mitosnya kan kalau dengar suara apa sih? Anak ayam ya, yang chat-chat kayak gitu. Pernah tuh sekali ngedengar kayak gitu. Sampai semua kakak gue, nyokap gue, pokoknya semua deh keluarga yang di rumah itu sampai nantangin juga. Maksudnya kan dia suaranya pas kita pada di dalam, dia suaranya kayak iya kayak suaranya dekat. Ngedek. Nah pas kita tantangin keluar, dia jauh. Tapi suaranya kalau kata orang sih gimana ya? Kalau suara chat-chatnya deket berarti dia jauh. Kalau suara chat-chatnya jauh berarti dia dekat. Itu kan? Enggak lah, itu menurut gue salah sih. Bukan kayak kalau gitu. misalkan suara kayak kenceng ya udah pasti dia ada di situ lah. Enggak, tapi kalau berdasarkan yang gua sering dengar dari cerita dari orang gitu. Kalau suaranya kenceng, dia jauh. Tapi kalau suaranya kecil banget, itu benar-benar dekat. Gitu. Oh, kecil lagi gitu. Kangen. Iya. Enggak, soalnya di samping. Kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya sih kalau kuntilanak itu nggak pernah sampai ketemu. Pocong. Walaupun udah ditantangin tuh, ya kan? Karena kan gua nggak keluar nih. Makin nantangin. Nantangin. Iya kan? Gue punya pengalaman nih tentang bambu. Pas gue keluar rumah, kan depan rumah gue waktu dulu juga tuh ada pohon bambu. Pohon bambu berdiri tegak begini nih. Tapi yang gue bingung kagak ada apa tuh daun ranting-ranting lainnya tegak pas gue liat ke atas. Ada benderanya. Iya. Itu 17-an jamet. Iya, lu serius ya dengerin dia cerita. Lu kaget kan buka. Kok ada bambu? Kok ada bendera? Lu lihat tanggal itu tanggal 17-an. Enggak, bendera partai lagi. Nah, kalau itu bahaya. Maksudnya kok bayar udah dipasang-pasang enak aja. Enggak lucu. Enggak, tapi kalau gue enggak tahu kenapa ya. Kebanyakan sih emang dari pohon bambu. Gue juga diceritain sih dulu, gue punya teman ceritain deh kalau di kampung gue itu pasang bendera. Enggak. Jadi kalau di kampung gue itu kan desanya kan masih tergolong sepi gitu ya. Jadi kalau malam itu suka ada anak-anak muda gitulah ngumpul gitu kan, takutnya kayak ada maling-maling. Kalau di sono maling itu bukan maling motor. Maling bambu. Maling ayam ya. Maling anak kecil. Maling ayam. Malingnya maling ayam, terus maling sapi. Enggak, beda. Iya. Maling sapi kuat itu ngangkatnya. Kagak bawa mobil. Enggak, goblok. Mana ada maling bawa itu kayak mistis aja bisa. Bisa. Oh, iya. Jadi mistis iya. Iya, bisa. Jadi dia tuh bawanya di kampung masih kuat begitu-gituan anjing. Masih kuat bener, masih kuat. Jadi di bawahnya digotong gitu. Kalau di kampung gitu, di kampung gue ya, iya. Dia nyolong sapi tuh. Dia berani ngambil sapi itu bukan orang sembarangan istilahnya gitu loh. Dia juga punya pegangan. Enggak mungkin lah. Nah jadi ceritanya tuh anak-anak lagi pada main gitu kan, istilahnya kayak main kartu lah gitu di gaple gitu. Di gaple. Apa namanya? Di Remi lah. Bukan, apa sih namanya? Di balai. Oh, balai. Nah, dia mainnya lagi pada di balai, soalnya kayak ada balai gitu kan. Balai kota. Iya. Balai desa mana ada di kota. Nah, lagi main tuh ya kan. Kebetulan emang di seberang balai itu kayak ada pohon bambu juga sih. Oh, salah guys, Bro. Iya. Kayak gua lah partai. Enggak. Ini gue serius, Bang. Nah, katanya lagi asik-asik gitu, terus ada teman gue katanya ngedenger. Pertama satu orang nih ngedenger. Ditanyain lah tuh sama temen gue yang satu ini nih yang dengerin ini. Lu merinding enggak? Kagak. Oh, beda. Iya, bukan itu. Berarti yang kemarin ya. Itu salah sumber yang aneh tuh. Iya, dikit-dikit merinding. Nah, terus awalnya yang lain kagak ada yang denger.
dia kayak coba noticein buat yang lain gitu kan, kayak dia notice duluan nih, dia nyoba kayak coba bentar deh, lu dengerin dulu deh, masih kagak ada yang denger tuh ya kan. Nah jadi yang anehnya itu kayak gilir gitu loh, jadi dengerin ganti-gantian. Oh, ganti-gantian, gitu. Iya, jadi nggak langsung kayak brek gitu, jadi kayak si satu setan ini kayak mau nunjukin ke satu orang doang gitu kan. Nah pas udah di orang terakhir lah anggap kan gitu kan, mereka udah pada lihat-lihatan tuh, jadi yang satu notice nih, dia berani ngomong gitu ke si teman-temannya ini, walaupun masih banyak belum percaya ya. Iya, enggak, sebenarnya yang lainnya juga dengar, cuman dia pada nggak mau bikin aura positif aja. Iya, dia nggak mau itu, maksudnya kayak nggak mau ntar gua kalau cerita nih malah beneran gitu lah istilahnya. Suges. Biasanya takut satu takut semua. Nah itu biasanya kalau takut satu takut semua. Nah yang lain ini kagak ada yang mau nanggepin, cuma satu ini doang yang notice nih. Nah pas di orang terakhir dia emang rada sableng sih menurut gua, maksudnya kayak rada berani gitu. Dia kayak teriak gitu. Kayak nantang. Enggak nantang. Jadi kayak teriak, anjing lah ya kan, dia ngambil batu disambitin dong bambu. Nantang. Iya sih. Enggak nantang. Itu ngajak berantem. Iya ngajak berantem. Kalau ngedumel doang oke deh, itu udah nyambit tantang parah itu. Nah, itu epic banget itu sama dia disambitin dong, pas disambitin baru pada dengar semua. Jadi kayak suaranya itu terbang gitu. Disambitin bener, ditantang sama dia. Tapi bentar, pas dia ada suara kayak gitu, dia nunjukin dia nggak sih? Iya, dia itu terbang sendiri, tiba-tiba udah langsung begitu, langsung terbang. Ini gue merinding. Pada ngeliat semua. Sering sih. Iya, pada ngeliat semua. Gue kalau videonya ngeliat sih nggak pernah ya, tapi dengar tuh banyak. Dengar itu. Dengar kun kayak gitu tuh banyak. Kun kutang. Terus reaksi anak-anak bubar? Enggak bubar, karena ada yang berani ini satu. Oh, jadi selalu ayo. Gue bilang Iya. gitu. Satu takut semua, Takut berani semua. berani satu, Berani semua. gue tetap pulang lu. Malah gue sih kabur sih anjing. Supaya ini pas ada suara kayak gitu tuh merinding. Untungnya yang terakhir itu dia nyambit yang keluar kuntilanak. Untung. Soalnya takutnya pas dia nyambit yang jawab malah ini kampung sebelah. Assalamualaikum, gue nyambit tawuran jadinya. Itu bahaya. Mas sebenarnya ada masalah sama tetangga. Enggak tahu masalah. Dia yang masalah sama tetangganya. Diusir ke rumah. Sebenarnya ada masalah apa sih sama tetangga? Nah, kalau gue enggak ada. Oh, enggak ada ya. Kayaknya dari tadi. Tapi gue diusir sama tetangga Ali juga. Ngapain main di sini? Lah saya cuma numpang lewat, Bu. Kenapa sih sombong amat? Aduh. Ayo kiranya Elin ada lagi enggak yang ada lagi enggak yang Udah enggak itu sih. Gak yang ada. pengalaman. Udah itu aja. Pengalaman sendiri. Yang sering ya erep-erep kalau ngeliat kayak gitu udah enggak kuat lah istilahnya. Iya, gitu enggak kuat. Jangan sampai ditunjukin. Walaupun ngerasa ya kayak ada gitu, tapi jangan sampai ditunjukin. Enggak, soalnya kalau setahu gue nih, gue pernah dengar dari orang, setan itu kalau buat nunjukin dirinya itu dia nyerap energi dari orang yang ditakutin itu. Kayak misalkan gini, awalnya tuh dia kayak ngasih kode lah istilahnya kalau wanita gitu loh. Kayak misalkan, serius, kayak misalkan suara apa nih, tek gitu, misalkan suara barang jatuh atau lo ngeliat suara apa itu kan disitu lo pasti mulai merinding dong. Semakin lo takut dia semakin bakal nunjukin. Iya. Jadi ada yang bilang itu setan itu muncul dari sugesti lo karena lo ketakutan. Ada yang bilang dia nyerap energi. Nah, gue juga nggak tahu sih mana yang benar gitu kan. Entah dia emang karena sugesti gitu. Jadi kayak misalkan gue takut nih ada setan. Jadi muncul imajinasi. Dia bikin aura negatif. Jadi kebuka aura itu kerasa. Aura itu kerasa dan muncul. Hanya makanya kalau diusahain tuh, kalau misalkan emang lo ngalamin hal-hal kayak gitu lagi, lo usahain lo beraniin diri gitu lo. Jangan sampai aduh gue takut banget, jangan sampai kayak gitu. Lu buka apa kayak gitu? Buka apa tuh? Buka puasa. Tapi gue parnoan asli, gue parnoan sampai sekarang. Tapi yang gue parnoin itu ya rep-rep itu gue parnoannya. Nah itu sebenarnya gitu loh. Makin sayang. Kalau di berkata kan salah, kalau bahasa Inggris aja gitu kan, kata guru bahasa Inggris gue salah itu salah baca, bisa salah arti. Bisa kok gue. Dia ngeremehin banget Bang Ik. Gue bisa kok. Lu bisa baca doang. Tapi nggak enak kan ngebacanya, takut ada agama yang kesinggung. Oh iya. Oke. Gue kalau setiap baca doa, menurut gue sih ini pengalaman gue sendiri ya. Baca doa gue mimpi buruk.
satu mimpi buruk lu yang paling lu takutin? Maksudnya yang paling lu alamin, ini paling serem banget nih. Ketika lu dikejar-kejar kuntilanak. Waduh. Gue ada paling serem. Coba gimana tuh? Pas mimpi ya, mimpi iya. ya. Kepala gue dipenggal. Aduh, Serem banget sih. Emang lebih horor banget. Itu sampai gue tuh nggak mau tidur di situ. Baru sekali doang gue tidur di kamar itu, di kamar kakak gue yang kecil. Itu waktu itu masih kamar apa sih? Maksudnya masih rumah gue yang gimana ya gue jelasin ya. Itulah pokoknya jarang diisi juga gitu sama kakak gue. Nah, cobalah gue tidur di situ, abis mainin laptop terus gue ketiduran. Di mimpinya begitu dong. Kepala gue dipenggal. sama. Gue tahu gue sama siapa, pokoknya sama orang-orang. Gue nggak tahu kejadian, udah agak lupa sih. Orang pada suka sama lu. Iya, kayaknya deh. Sebel banget gue. Lu pernah buat masalah nggak sih? Enggak, gue kan orangnya baik. Lu pernah itu kan ini apa ya, maksudnya kayak ada masalah mungkin lu sama orang-orang sekitar atau mungkin sama mantan-mantan lo Mungkin itu ada yang tuh. sirik kali. Mungkin, nggak tahu gue juga. Kalau itu deh, gila itu paling serem banget mimpi gue, dipenggal kepala gue. Sampai akhirnya tuh gue nggak mau tidur di situ lagi. Baru kemarin gue disuruh sama kakak gue buat tidur di situ. Gue bilang nggak mau lah. Mending gue tidur. Tidur di kamar kakak gue. Tidur di kamar kakak gue. Kucing siapa? Itu emang serem, rumah itu juga serem. Ya namanya rumah pasti aja ya. Iya Kayak pasti gitu-gitu namanya ya. rumah ada pasti ada penunggunya. Iya. Gak pernah takut gua. Alah. Gak boleh takut, tadi aja lo berapa gue pengen kencing. Pengen kencing malu. Gua kalau kagak mikirin gua udah tua, gua kencing pasti. Yakin gua. Kencing di tempat gitu. Di tempat. Ya orang gak bisa gerak. Enggak bisa gerak. Ya tapi kan nggak mungkin sampai pipis. Ada ada yang manggil kakak. Udah dong, merinding tahu. Kakak, pemain bola. Ada bang? Ternyata bukan, emang ada kakak. Salah ya. Beda itu, Pak. Nggak salah. Iya. Itu udah pensiun, Kakak. Nah, mungkin ada cerita lagi, Lin? Udah itu aja. Nggak ada lagi. yang ditutupin lu. Iya. Ya kalau cerita horor tuh banyak tapi Coba bukan deh, yang cerita. gue rasain gitu. Nggak Yang gue apa-apa. rasain cuman itu aja. Gak apa-apa. Ada nih tetangga gue deket rumah kakak gue juga. Belakangnya kuburan dan pohon bambu. Dia mau pipis. Mau pipis, abis dari luar dia mau pipis. Nah di kamar mandinya itu ada bolongan gitu. Ternyata ditongolin kuntilanak loh. Bukan ada orang yang ngintip aja. Itu karena di belakangnya itu pohon bambu sama kuburan. Aduh. Itu mungkin Kenapa lagi ya. Kalau kayak gitu, misalnya kita ketemu hantu yang ngeliatin kita, hantunya yang apes atau kitanya yang apes sih? Dua-duanya apes. Enggak, jadi Enggak, tapi ada Gua mitos lebih kayak takut gitu loh. denger suara orang nyinden. iya, Nyinden. iya. Ngidung gitu loh, ngidung. Oh. Tolong, Mas, Kayak- tolong, jangan kayak dipraktekin. kayak ini ya, kayak apa sih? Lengser wengi. Kayak gitu ya. Udah deh, nggak usah dipraktekin. Nah, pas Ya. Gue ngeri Pas- perkara nih anak ya. iya ya. Udah dong. Nah, pas Indannya gitu. mau dilanjut. Gitu. Oh, salah ya. Ini lu menjadi mawar. Lanjut. Terus udah pada gitu keluar semua tetangga. Itu ibu Sampai- teriak. Anak muda masih kayak lu lah. Kayak Main gini. batu teriak. tahu Iya. ih cepu banget. Sampai enggak cebok. Dia pipis. Oh, Pipis langsung sampai- kabur lah, orang benar-benar kayak di bolongan loh. Itu gila banget sih anjing. Kita Gua ngeliat bayangin kayak aja gitu. lu lagi Sumpah bokep, gue terus ada yang merinding. Ngintip lu matanya belok. Aduh, Gue anjing. merinding banget. Udah gitu matanya berdarah lagi. Aduh. Ya. Kalau gue yang paling pernah tetangga gue yang kayak gitu. Tapi yang lebih serem nih, pas lu diintipin dia ada belakang. Bolong. Enggak, soalnya dia kagak ngeliat. Lucu loh. Tolong tadi skipin dia. Gak lucu. Edit. Jadi kalau gue ada nih. Ini gak lucu tadi. yang ini bukan ini horor serius nih. Kalau ini serius. Anjing dah. Jadi masalahnya kayak gini loh. Tetangga gue ini dia ini Oh, saya bambu niatnya ada mau baik. benderanya. Enggak, ini Beneran udah patah lagi. ini serius. Niatnya baik. Dia mau azan maghrib. Ya mau dia orang itu suka sholat berangkat ke masjid langsung. Maksudnya jamaah dia nggak Ibadahnya kuat Iya. gitu GG-nya ini masalahnya perjalanan dari rumah itu ke masjid itu ada lewatin kuburan wakaf gitu. Jadi kuburan ya paling buat keluarga doang kan kalau dibilang wakaf itu kan ya. Nah, di situ tuh paling angker.
Gua nggak ngerti dah tuh kenapa wakaf itu yang paling angker. Oh, kita nggak ngerti. Iya sama. Jangan nanya kita bukan ustaz. Nah, padahal niatnya baik loh. Mau Ajan berangkat maghrib. masjid, pas di wakaf itu tiba-tiba jatuh Apaan tuh yang di jatuh? depan dia. Apaan yang jatuh? Kotak amal. Nah. Amal lu. Bahasanya tuh. Gitu kan kalau Jumatan. Enggak, ini sholat maghrib. Oh, iya. Iya. Der, buang apa tuh? Wih, bukan. enggak gitu. Saya der. Sama Langsung pingsan di tempat. Emang yang jatuh tuh apa? Pala. Salah Serius? siapa? Gak tahu pala siapa tiba-tiba itu pala berdarah melotot. Aduh, anjing. Seriusan? Iya, pala jatuh, tek melotot, pingsan di tempat. Yang tetangga yang lain yang mau berangkat nih melihat dia kaget. Loh, itu kenapa? Disadarin. Langsung kayak ketakutan gitu. Ditanya kenapa? Akhirnya dijelasin tadi pas saya mau berangkat ada pala jatuh. Kenal nggak? Enggak kenal. Cuma itu dia berdarah matanya melotot ke saya. Itu di dalam Mana masjid. sih? Enggak, perjalanan dari Perjalanan. rumah ke masjid itu lewatin kuburan wakaf. Nah, di kuburan wakaf itu yang paling serem. Angker. Lu bayangin aja emang. Kalau gue pernah sekali di wakafnya itu, gue lagi jam 2-an. Di situ kan warung kalau udah tutup cuma ada Alfamart. Nah, Alfamart buka 24 jam. Gue ngarah ke Alfamart itu, lewatin itu tempat. Kuburan Jam, wakaf itu. iya, jam 1:30 subuh lah ya kan. Kok makin gue deket, makin merinding. Oke, gue tetap jalan aja. Gue fokus. Nah, di sela-sela wakaf itu ada gang-gang. Di gang itu jelas banget. Itu gak mungkin di situ ada yang naruh jemuran spray itu putih panjang ngambang. Gua nengok ke bawahnya aja. Itu kayak daster putih bener, kayak daster putih ngambang, kakinya nggak ada, dia ngambang. Gua udah asumsi itu ini aja lah, apa namanya, spray dijemur. Tapi gua udah cuma logika gua masuk terus tuh, bikin gua jadi suges. Nggak mungkin ada jemuran, karena itu nggak ada gantungan. Udah gua relaxin, karena kalau gue bikin suasana takut yang gue bilang tadi, yang lu bilang gitu kan, bikin suasana takut, dia makin seneng karena dia makan. Yang gue dengar katanya kalau setan makan itu, nah itu yang dimaksud makan itu makan energi. Jadi dia makan aura negatif kita, ketakutan kita lah, itulah. Nah, makanya gue tetap bikin positif. Pas gue udah deket Alfamart, barulah tuh gue Ngapain belanja? tobat. Tapi pas pulangnya lu masih ngeliat ada itu lagi enggak? Enggak lah, muter gua. Enggak mungkin lah gua. Orang dia lewat kebumen. Iya. Muter gua. Wah, gila. Enggak mungkin gua enggak berani lagi. Mungkin gue sekuat itu. Enggak mungkin gua sekuat itu. Lu pikir setan itu kalah dia gila. Gua kan enggak mungkin gua balik lagi. Udah kayak jangan Sampai begini ya? Iya. Enggak, sebelum lewat lepas sendal dulu, sendalnya ditaruh di tangan. 2 3 lari. Nah, itu yang gua nggak mungkin gitu kan. Kalau masih kecil wajar, mungkin ketakutan kata apa warga. Lah, gua udah gede. Sendal ini udah lari masih takut. Iya, lu yang keperpannya mau kencing. Iya, bisa ngeliat gua lari tuh. Yang ada warga bukan ngeliat paling takut, enggak. Saking gua maling. Ada maling. Itu yang gua takut. Gua warga situ gua dikira maling. Nanti malah, ngapain Mas? Paling ayam ya. Mau apa tuh? Reja.
Gue harus kayak gimana nih? Kalau saran gue nih, kalau lo masih sampai sekarang masih rep-repan, mending lo datang ke orang pintar. Kalau saran gue sih lu mendingan pas lu direp-rep lu nyanyi. Nyanyi apa tuh? Rep-rep maaf. Sampai sama nyokap gue pun pernah digituin. Tapi tetap rep-rep terus Rep-rep, loh. maaf. Emang nyokap lo pinter? Enggak, maksudnya tuh aslinya Nyokap lo pinter. Kagak. Enggak, maksud gue bisa gitu loh. enggak yang apa sih yang kata Aldi itu kan rep-rep segini-gini nih. Itu tuh ada dari zaman dulu. Sebelum tidur tuh kita digituin dulu. Baca itu. Lu Dari baca diri kita doa kali. Enggak, masalahnya di keseringan, Bang. Itu udah enggak wajar sih menurut gua kalau udah keseringan. makanya itu. Mendingan lo tanya ke orang pintar. Kalau orang Enggak. bego enggak bisa jawab. Kalau saran gua, lo selalu berpikiran positif sebelum tidur. Ataupun kayak yang tadi lo bilang, belakangan ini kaki lo kayak udah merasa lo udah mau ketindih. Udah itu lo jangan lo sugesin kalau gue bakal rep-repan. Gue Itu bakal sama rep-repan. setan yang lain biasa pengen. Enggak, lo positif aja. Pegel banget nih kaki, lo pijit-pijit lah, lo pukul-pukul gitu. Dan kalau bisa lo cuci kaki sebelum tidur. Kalau tadi lo bilang lo nggak cuci kaki. Itu sih yang paling penting, kebersihan. Itu sih. kan gue tidur yang kayak gitu tuh pas kemarin itu tidur pagi. Maksudnya udah tidur nih malam. Mau lo balik pagi kayak mau balik Oh, siang. bukan balik pagi. Enggak tidur pagi. Malam kan udah tidur, terus gue bangun pagi-pagi keluar gue mau ke dokter. Nah pas balik lagi kan gue masih ngantuk, nah gue pengen tidur lagi, tapi malah kayak gitu. Tapi sempat langsung tidur sebentar. Cuci kaki enggak? Enggak. Nah, itu. Tapi jangan salah lo Tapi sih. kan pagi aneh. Iya, jangan salah. Iya, Sekarang iya. setan enggak Salah, nggak ngeliat. ada yang pernah tahu. Iya, namanya hidup. Namanya orang kecil. Ibaratkan tuh dia setannya lagi begadang tuh. Iya ya. Soto Ada gue aja kayak gitu. jadwal setan begadang. Lu setan Enggak, gitu. dengar dulu. Enggak, kan kalau setan itu kan alamnya malam. Jadi berarti kan kalau Setan itu tuh mau pagi mau iya enggak, siang. dengar dulu. Jadi setan itu kan dia normalnya itu, Mak. Kalau kita kan normalnya siang nih, ya kan? Jadi kalau misalkan kita belum tidur sampai jam 3 tuh kita hitungannya begadang kan. Nah, kalau mereka tuh normalnya malam. Jadi kalau misalkan sampai pagi sampai siang dia masih belum tidur, berarti dia begadang. Berarti dia lembur. Iya, Dia lembur berarti. Semalam dia ketiduran. Aduh, tadi malam gua ketiduran lagi. Gua nakutin pagi El. Iya. Udahlah, langsung aja lah kali ya. Kita nggak usah panjang lebar, padahal sih panjang nih sebenarnya. Panjang. Iya.